Pertama, kami dari DKM Masjid As-Sofia mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid As-Sofia. Terima kasih telah memilih Masjid As-Sofia sebagai tempat pelaksanaan sholat Isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih pada malam hari ini. Yang kedua, sebelum pemateri kultum Ramadan naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan, akan tetapi sebelumnya kami himbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon bantuannya untuk mensilenkan atau menonaktifkan alat komunikasinya demi kekhusyuan sholat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Dan juga bagi jamaah, terkhusus jamaah perempuan, dimohon untuk mengisi shaf yang kosong terlebih dahulu demi mempermudah jamaah yang datang belakangan. Dan bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat, infak, dan sodakohnya melalui Masjid As-Sofia, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Kami juga menyampaikan kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam pengadaan buka puasa dan sahur, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan juga kami menghimbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa barang bawaan, dimohon untuk senantiasa untuk menyimpan barang bawaannya di tempat yang lebih aman dan terjangkau demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa anak kecil, dimohon untuk senantiasa mengawasi putra dan putrinya agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai kultum Ramadan pada malam hari ini. Yang bertindak sebagai pemateri guru kita yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp1.479.000. Semoga amal infak sodako para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, falyatafaddal mashkura ma'jurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, mukawwiril ala nahar, tabsiratan liulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah khairul bashar. وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن الذين يجاهدون لمحاربة الأشرار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم ihtada, sadaqallahul azim. Jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-24 Ramadan 1442 Hijriah, yang tersisa hanya tinggal 6 hari lagi. Semoga Allah menyampaikan umur kita kepada bulan Syawal dan bisa menyempurnakan amaliyah Ramadan kita semaksimal mungkin, dan insya Allah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saya lihat di masjid ini sudah disiapkan sarana dan prasarana untuk beriktikaf, dan ini salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang beliau dawamkan dalam hidupnya. Dalam sebuah hadis yang terkenal, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, kalau kita ingin mencintainya sebagai nabi kita dan ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, tidak ada jalan lain kecuali untuk mengikuti tradisi yang beliau lakukan. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari Khatamul Anbiya wal Mursalin. Jamaah sekalian, bulan Ramadan ini punya nama antara lain adalah Syahrul Ghufran. Menurut para pakar dan ulama, lebih dari 30 nama bulan Ramadan ini. Syahrul Syam, Syahrul Quran, Syahrul Ibadah, Syahrul Ghufran, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Tazkiyah, dan seterusnya. Nah, i'tikaf yang dilakukan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini antara lain lil iqtirabi ila Allah subhanahu wa ta'ala min istighfarin. Jadi tujuan utama i'tikaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui istighfar wa qiraatin, baca literatur Islam, buku-buku Islam, bukan hanya Al-Quran, tapi banyak sekali yang perlu kita ketahui. Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan ampunan kepada hambanya, khusus di bulan Ramadan ini, khusus kepada 4 golongan hambanya yang berhak mendapatkan ampunan itu. Surah Toha ayat 82. Wa inni laghaffarun. Bahasa yang sangat indah. Sesungguhnya aku, ya, adalah ghaffarun, lamnya juga litakid. I am indeed the real forgiver, bahasa Inggrisnya itu. Betul-betul saya akan menjadi orang yang mengampuni. Ghafir wa ghaffar. Jadi sifatnya sifat mubalaghah, berlebihan. Ya, kalau Allah sudah mengatakan apabila seorang hambaku ingin dekat dengan aku, ya 1 meter, maka aku akan dekat kepadanya 10 meter. Apabila ingin dekat kepada aku, dia berjalan, aku akan lari, dan seterusnya. Berarti Allah itu sangat dekat dengan hamba-hambanya. Jadi golongan pertama yang berhak mendapatkan ampunan itu adalah orang yang bertobat. Liman tabah. Bertobatlah jamaah sekalian sebelum ajal menjenguk kita. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita berakhir. Kapan umur kita ya sampai. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Salah umur ini kalau sudah ya gilirannya tiba, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha. Kembali kepada fitrah yang hakiki kita. Kenapa?
Karena setiap hari kita melakukan dosa, menimbun dosa-dosa, sengaja atau tidak sengaja. Jangan-jangan dosa yang kita lakukan tiap hari mungkin 500 kali. Sementara perbuatan yang mendatangkan pahala mungkin hanya 10%. Berarti kita masih mengalami defisit 450. Satu bulan kali 400 sudah berapa dosa-dosa itu. Maka resep yang Rasul Muhammad SAW berikan kepada kita agar balance sheet-nya nanti ada keseimbangan, ada tawazun, ya, bainal a'malil sayyi'ah wal a'malil hasanah, perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk adalah apa? Ittaqillah haitsu ma syi'ta. Bertakwalah kamu dimanapun Anda berada. Watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Resepnya. Yang kedua, apabila engkau sudah melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa, melahirkan ya keburukan, maka ikuti dengan perbuatan yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan cara-cara yang baik, dengan mengikuti etika, local wisdom, al-akhlaqul karimah. Jadi kalau kita mengikuti resep Nabi, insya Allah kita tidak mengalami defisit nanti pada saat yaumil hisab, yaumul jaza. Antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk sama. Mudah-mudahan baiknya lebih banyak daripada yang buruk. Jadi Ramadan adalah fursatun zahabiyatun, golden opportunity bagi kita untuk menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, begitu banyak ya dosa-dosa yang aku sudah timbun. Sementara ya amal baikku belum sebanding. Yang kedua, liman taba wa amana, orang yang punya iman. Orang yang memiliki kualitas imannya yang baik. Karena iman ini naik turun, mengalami fluktuasi. Sesuai dengan bacaan yang kita punya. Sesuai dengan amal ibadah yang kita lakukan. Al-imanu yazidu bil-ta'ah wa yanqusu bil-ma'siyah. Iman itu akan naik kalau kita selalu patuh kepada aturan Allah. Sebaliknya dia akan menurun. Wa yanqus. Ya, pada saat kita bangga dengan kemaksiatan dan kemunkaran. Na'udzubillah min dzalik. Zaman sekarang orang bisa melakukan dosa, menimbun dosa dengan touch screen dosa. Ya, juga bisa mendatangkan pahala, meraih pahala dengan touch screen pahala. Gadget yang kita miliki itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah. Tapi dalam waktu yang bersamaan bisa berubah menjadi alat untuk kemaksiatan. Tergantung kepada siapa yang menggunakannya. Maka kita manfaatkan itu di bulan Ramadan, sharing ya sesuatu yang baik-baik. Bukan untuk sharing sesuatu yang buruk. Apalagi berita-berita yang tidak ada ya sumber beritanya itu diragukan. Berita-berita yang sangat kontroversial. Jangan kita sharing berita yang enggak jelas. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa tusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Kalau ingin sharing berita, cek dulu. Apakah berita ini benar atau tidak? Jangan langsung di-sharing begitu saja. Padahal setelah kita sharing kita baca, oh ternyata salah. Dengan demikian kita sudah menyampaikan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain.
Jadi mantapkan kualitas keimanan kita. Ya. Agar selesai Ramadan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Tapi fakta di lapangan 10 hari terakhir Ramadan ini tantangan terhadap iman kita itu semakin kuat. Mengapa 10 hari terakhir Ramadan Rasul beriktikaf? Karena tantangannya berat. Termasuk di negara kita 10 hari terakhir biasanya konsentrasi untuk ibadah sudah pecah. Diganggu oleh apa? Oleh gangguan materialistis, konsumeristis, dan hedonistis. Pola hidup yang sedemikian rupa. Orang menyerbu pasar, menyerbu pusat-pusat perbelanjaan. Malam hari ada pula yang namanya midnight sale. Jualan di pukul 00 hour sampai pukul 2 sampai pukul 3 orang suruhnya belanja. Itu adalah produk Yahudi, produk musuh-musuh Islam. Orang disuruh belanja dari pukul 12 malam. Jam biologi manusia saat itu tidur. Nah pada saat dia suruh belanja, nggak fokus lagi, jangan-jangan warna yang kuning dia lihat merah. Yang merah bisa menjadi hijau dan sebaliknya. Mengapa? Ngantuk. Tapi mau saja manusia ya, karena dirayu oleh apa? Oleh diskon yang tinggi. Pada akhirnya berbondong-bondonglah mereka pergi ke pusat perbelanjaan dan meninggalkan i'tikaf. Ini rekayasa. Ini adalah konspirasi. Jebakan-jebakan dari iblis dan syaitan dalam bentuk manusia. Karena memang manusia itu bermitra dengan iblis dan syaitan dalam mengganggu hamba-hambanya yang beriman dengan berbagai macam cara. Maka jamaah sekalian, jangan biarkan satu detik berlalu tanpa ada amal ibadah yang baik di bulan Ramadan ini. Jaga keimanan kita. Apalagi akhir-akhir ini tantangannya semakin besar dan dahsyat. Yang ketiga, wa amila salihan. Orang akan meraih ampunan dari Allah apabila dia selalu berbuat baik. Baik kepada Allah, baik kepada dirinya, baik kepada keluarganya, baik kepada masyarakat, bangsa dan negaranya. Subhanallah, itulah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah manusia-manusia yang produktif di mana saja dia berada. Dia tidak mau hidup sendiri karena dia insanun. Apa itu insanun? Insan adalah makhluk sosial. Wa huwa basyarun, dia adalah makhluk biologis. Gak mungkin bisa hidup sendiri, dia berpasangan. Subhanallah. Jadi orang-orang yang beriman pasti menjadi manusia-manusia yang mencintai karya. Kira-kira karya apa yang kita sudah persembahkan atau kita sudah siapkan untuk generasi yang akan datang? Hanya kita yang tahu. Apa yang kita akan titipkan bagi generasi yang akan datang? Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Apakah itu sekolah, apakah itu pesantren, apakah itu karya nyata dan sebagainya. Belum ada. Nah, saatnya kita mempersiapkan diri. Yang terakhir, summa ihtada. Kemudian apa? Para ulama mentafsirkan ini. Summa ihtada yasiru ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Summa ihtada, summa istaqama. Orang yang konsisten
berpegang kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam hidupnya. Subhanallah. Sedikit saat ini kita mendapatkan manusia yang istiqamah, mustaqim. Maka di dalam Islam kita diminta dalam surah Al-Fatihah untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kunu mustaqimin. Jadilah kalian orang-orang yang istiqamah. Wala takunu munafiqin. Janganlah kalian menjadi orang-orang munafik. Mudah-mudahan 6 hari tersisa dari Ramadan ini akan terus mendorong kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah. Karena istiqamah itu salah satu syarat untuk meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit dan virus yang mematikan dari wilayah Indonesia tercinta kita, sehingga kita bisa kembali beribadah secara normal. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.